Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri Mari kita awali dan kita dengan mudahan untuk hati kita dan kita diberi yang la haula wa la quwwata illa والتابعين وتابع التابعين لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا ثم إن جميع الذين الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk dari surah Al-Duha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Karena itu terhadap anak yatim janganlah kau paksa, dan orang yang minta-minta jangan kau minta, dan nikmatmu. 3 ayat terakhir surat ini, Rasul dan pengikutnya diperintah menyantuni para duafa, anak yatim dan kaum. Mereka dituntut bertanggung jawab terhadap masyarakat, terutama dapat kelebihan rezeki, baik dengan zakat atau sedekah atau dengan sikap yang ramah dan kasih. Kita coba ini dulu ya. Perintah untuk bertanggung jawab terhadap masyarakatnya, terutama yang mendapatkan kelebihan rezeki dengan sedekah atau dengan sikap ramah. Kira ini 2 hal. Sedekah dan sikap ramah ini mesti dimiliki oleh orang-orang mukmin yang punya kelebihan. Karena orang yang punya harta, punya kedudukan, itu potensi untuk sombong, potensi untuk istiabat tinggi, menjadikan orang lain sebagai budak. Nah, potensi itu jauh-jauh hari dikikis, sudah diantisipasi.
Jadi kalau ada hadisnya, laisa minna man lam yuwaqqir al-kabira wa yarhamis shaghir. Bukan termasuk golonganku, bukan termasuk umatku yang dia tidak menghargai yang lebih tua dan tidak menghormati yang lebih, menyayangi yang lebih, tidak menghargai, menghormati yang lebih besar dan tidak menyayangi yang lebih kecil. Nah, dalam konteks itu, itu kecil dalam makna usia maupun kecil dalam makna kedudukan. Sehingga orang mukmin yang dikasihi Allah, yang termasuk hambanya Allah yang baik, itu yang dia mudah terhadap lain, terutama justru yang mereka di bawah. Tadi kita katakan potensi orang yang punya kelebihan itu untuk itu tinggi, untuk membuat orang lain menjadi tinggi potensi itu. Nah itu fa'ammal yatima falan taqhar wa ammas-sa'ila falan tanhar. Orang yang punya kekayaan itu dia bisa memerintahkan siapa saja karena dia orang yang membutuhkan. Biasanya dia akan terikat kepada yang dia bergantung padanya. Orang yang bekerja di satu perusahaan, dia takut misalnya ya, apa-apa, atau dia kerja di rumah tangga dan seterusnya. Itu biasanya secara status kan sudah kalah, secara psikologi sudah kalah. Nah, karena itu penting orang beriman itu jangan sampai dia potensi yang dimiliki itu beralih pada istilah alih pada jadi nah yang diminta itu seperti yang diindikasikan dalam surah Al-Furqan bagian-bagian wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza qawmul jahiluna qalu salam. Itu terbaik hamba kasih ya sifat rahmat itu adalah orang yang hauna itu sebenarnya gampang, mudah, entengan. Yang Jawa jadi entengan, itu ringan. Jadi tidak terlalu menyeramkan tapi juga jadi entengan. Wa ibadur rahman hauna. Wa khatabahumul jahiluna, kalau ada orang-orang yang jahiluna qalu salam, yang menanggapinya itu tidak. Jadi ini ya maka kasihan tidak muncul orang alim. Orang alim tidak pantasnya dia mencaci maki orang yang mungkin kurang alim dibanding dia. Bahasa beberapa hari lalu itu sebenarnya tidak tepat. Nah, maka di sini mereka dituntut bertanggung jawab dari masyarakatnya, terutama yang dapat baik dengan zakat atau sedekah atau dengan sikap ramah dan setidaknya sikap ramah dan kasih ini tidak hanya kepada orang yang kaya, pada siapapun mukhatab itu baik kita yang
mungkin belum kaya itu juga dikenai perintah atau taklif untuk ramah. Nah ini penting, ramah itu penting karena itu membangun komunikasi. Ramah itu membuat orang di sekitar kita menjadi nyaman. Jadi itu khulus surur itu penting. Bahkan kepada orang, kita mencontohkan pada orang yang itu dia juga ramah. Jadi wajah kita jangan dipasang wajah terus ketika kepada tempat kita. Jadi sikap ramah ini juga melekat kepada semua umat manusia, bukan hanya yang kaya. Tetapi memang potensinya itu lebih kepada orang yang kaya, terutama ketika kepada orang lain yang tidak ada kepentingan. Ketika dia punya kepentingan, biasanya ramah, makanya punya kepentingan. Tapi ketika dia justru yang pada pihak yang dipentingi, ya, ada orang lain yang berkepentingan dengan dia, menjadi sebalik. Saya kira santunan yang diberikan itu bukan hanya berguna bagi penerimanya, tetapi penting bagi yang memberi. Selain akan mensucikan harta dan jiwa mereka, juga Allah menjanjikan balasan yang berlipat ganda. Jadi ajaran Islam itu selalu menguntungkan kedua belah pihak, atau selalu berpihak kepada dua belah pihak. Ketika ada ajaran Islam untuk memberikan sedekah, itu kebermanfaatannya bukan hanya kepada yang memberi, tetapi juga kepada yang memberi sedekah. Jadi win-win solution, atau kemenangan itu ada kepada dua belah pihak. Jadi ajaran Islam itu selalu begitu. Ketika kita diajarkan untuk tidak berlaku zalim, tidak mengurangi timbangan. Itu tidak hanya berlaku kepada orang yang tidak hanya menguntungkan kepada orang yang tidak dizalimi, tapi juga menguntungkan kepada pihak yang tidak bersalah. Jadi kebermanfaat dari ajaran Islam itu selalu berada pada dua belah pihak. Itu kamu rasakan. Maka ada al-zalimah wal mazlum, yang dizalimi dan orang yang menzalimi. Karena dua-duanya itu sebenarnya berada pada posisi. Yang dizalimi dia berada pada kerugian yang tidak lain, yang menzalimi dia juga berada pada kerugian. Tadi dia mengikis kesucian sendiri. Orang manusia itu kan jiwanya suci. Ketika dia menzalimi pihak lain, maka dia akan terkurang kesucian jiwa. Ini saya kita coba menguatkan apa yang disampaikan. Surah ini diakhiri dengan perintah agar segala nikmat yang diberikan Allah dipakai sesuai dengan tujuannya, efektif dan optimal, sebagai syukur pada Allah yang Maha Memberi. Wa bi ni'mati rabbika fahadits, bukan hanya dalam konteks kita menceritakan, menanggapi nikmat Allah itu dengan ekspresi. Kita akan kepada siapa-siapa, seakan-akan ini bukan begitu. Tetapi tanggapan syukur itu, ya kalau memang penting diceritakan untuk motivasi, tapi tanggapan syukur itu bukan, jangan sampai terjebak kepada sumpah, apalagi bagian dari kebanggaan diri, tafakhur.
Dalam ayat ini Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan kaum beriman diperintahkan selain tegar menghadapi rekayasa kaum kafir, juga harus memperhatikan anak yatim untuk tidak menelantarkan pembinaan agar menjadi warga masyarakat yang kaum duafa ialah mereka yang tidak mampu memenuhi hidupnya materi dan non-materi, agar mereka mampu berdiri di atas kaki dan tidak menjadi beban masyarakat. Semua ini dapat dilaksanakan dengan baik bila karunia Allah yang melimpah pada masyarakat, utamanya yang untuk dimanfaatkan. Dan demikian itu bentuk syukur yang benar yang dirasakan masyarakat lemah, bukan membicarakan nikmat Allah dengan tujuan pamer. Tahatus itu bukan sekedar, tetapi aksinya. Kita membantu orang lain kiranya memang memerlukan bantuan. Jadi mulai dari kerabat kakak, adik, bukan orang tua, paman yang dalam kondisi memang memerlukan bantuan. Agar orang-orang yang dekat. Atau kalau kita itu sudah tercukupi, kalau lembaga mereka itu mereka punya. Ya, saya kira ini tahapan-tahapan sedekah. Manfaat harta yang ditermakan tidak terbatas kepada yang mendapat, tetapi sangat penting bagi yang memberi dan masyarakat umumnya. Selain mensucikan harta dari haknya orang lain, Allah menjanjikan balasan yang berlipat yang ditengarai sebagai balasan yang baik. Lagi-lagi kita menguatkan tadi ya, bahwa agama itu bukan agama itu kedua belah pihak kemanfaatan. Jadi antara odin itu kedua belah pihak. Apalagi ketika terjadi aspek muamalah, maka fondasi utama muamalah itu adalah antara odin. Boleh ada saling watak sama fondasi dari muamalah. Nah, termasuk ketika kita memberikan derma itu menguatkan sebuah sistem kehidupan, dan sistem kehidupan yang sejati itu ya sistem kehidupan yang saling, tidak mungkin kita hidup mandiri tanpa perlu diawali dari kita berpikir. Nah, kita betul itu yang kita sampaikan, kita menjadi orang yang bermanfaat itu berawal dari pikiran kita. Apakah kita berorientasi untuk supaya kehidupan kita ini manfaat, berorientasi tidak memikirkan kemanfaatan dari orang lain. Kalau dari sisi pikiran saja kita tidak berpikir apa. Jadi kalau kita memikirkan saja tidak, apalagi kita bertindak. Saya kira ini salah satu yang dikehendaki oleh itu, kita menjadi orang-orang yang berjiwa dan berjiwa menjadi pemimpin yang besar itu memang diawali dari pola pikir kita yang tidak hanya yang perlu diperhatikan dari yang penutup dari setiap surah ini. Satu, Allah akan menolong hamba yang beriman dan taat, terutama Rasulullah, orang-orang yang meneruskan warisan Rasulullah, para ulama itu selalu dalam pertemuan, termasuk mudah-mudahan dengan belajar agama.
Belajar agama itu kan belajar menjadi pewaris, belajar menjadi ulama. Jelas ya. Khalaqa rabbil alamin karena bisa kemudian ada bahasa masalah kami sufi alman sahalallahu dan penilat. Banyak sekali hadis yang menunjukkan bahwa keberpihakan Allah terhadap orang yang menuntut ilmu. Karena di situ memang kita menuntut ilmu itu menyiapkan diri menjadi pewaris, menjadi para ulama yang nanti akan mengemban amanah. Nah, karena itu harus dilatih. Berlatih mengemban amanah itu harus dilatih. Saya begini, Anda punya amanah, itu amanah. Jangan diamanah ini sebagai sekedar kalian mendapatkan privilege tertentu, tetapi justru maknanya yang lebih tinggi adalah amanah. Kalau sekedar privilege, keuntungan itu justru akan menyengsarakan diri sendiri kalau pandangannya. Jadi kita berada di sini jangan dimaknai hanya privilege, keistimewaan yang diberikan pada kita, tapi amanah yang kita pilih. Maka hendaknya saya berharap kita bisa beriman. Jangan sampai kita mengejar kompetensi kita sendiri, melakukan macam-macam, tapi kita lupakan amanah. Amanah kita di sini adalah nyantri. Nyantri ya dengan segala macam kegiatan kesantrian. Karena itu, kalau kita tidak berlatih untuk bertanggung jawab dan memikul amanah, meskipun kompetensi kita tinggi, kemampuan kita, tapi kita tidak terbiasa memikul amanah. Jadi amanah dan kompetensi yang harus berjalan beriring. Kita bisa menjadi sangat terampil karena diasah tiap hari. Ahli matematika, dia diasah terus setiap hari. Dia menjadi sangat terampil. Itu menggambar, sketsa dan seterusnya. Itu menjadi sangat terampil. Tetapi kalau tidak diimbangi dengan sikap tanggung jawab dan amanah, itu juga tidak. Jadi harapan saya antara amanah kita berada di sini untuk mengembangkan potensi dan amanah untuk berlatih menjadi orang yang bertanggung jawab. Ini saya kira harus, karena amanah itu kita khianati, orang tidak bisa percaya. Kalau kita sudah tercederai, istilahnya orang Jawa itu jarang, artinya sudah nggak mau. Bahasa Jawa itu ada yang lebih lagi, yang mau nyambung jadi godong mau nyuek. Jadi meskipun dia menjadi daun tidak mau merobeknya, menjadi air dia tidak mau menciduknya. Maksudnya meskipun dia punya keahlian yang luar biasa, tapi kalau amanahnya tidak dapat, mau hidup bersama. Istilahnya begitu. Itu jawab, ada ungkapan Jawa begitu. Jadi banyu mau jadi godong, jadi banyu mau nyamuk. Nyamuk itu menciduk. Air tidak mau menciduknya. Di daun tidak mau menciduk. Ungkapan Jawa. Jadi meskipun kita punya kompetensi yang sangat tinggi, punya keterampilan yang hebat, tapi kalau amanah itu akan makin. Ini yang saya kira penting sekali. Bagaimana sikap amanah itu, karena ini harus berjalan seiring. Ada orang-orang yang di negara kita, orang yang pintar itu lebih banyak. Tetapi kadang orang terpilih bukan karena kepintarannya, tetapi karena amanah. Karena kalau sudah amanah, itu orang yang akan bantu dia banyak. Pintar itu tidak cukup, karena dia bisa
tidak hanya itu, ketika dia amanah dia bisa mengajak orang lain dan seterusnya, itu yang dipercaya. Sehingga yang tadinya dia tidak bisa melakukan sendiri, dia bisa lakukan karena ada orang lain. Dan saya kira ini penting sekali kita bersikap aman. Tiga hal yang harus diperhatikan seorang mukmin. Satu, anak yatim yang disantuni, orang duafa yang diperhatikan, nikmat Allah yang disyukuri. Tiga ayat tadi ya, tiga hal yang harus kita perhatikan. Pertama, anak yatim yang disantuni, duafa yang diperhatikan, nikmat Allah yang. Ketiga-tiganya ini menguatkan kepekaan rasa. Dan memang itu membangun kepekaan rasa. Nasihat-nasihat agama yang baik itu sebenarnya membangun kepekaan rasa. Kepekaan kita kepada Allah maupun kepekaan kita kepada sesama. Dan kita orang yang anak yatim, Rasulullah itu sangat peka dalam mana yang sangat positif. Jadi ketika ada orang lain, dan itu dicontohkan di awal tidak mau membuat orang lain malu, itu kan peka. Pernah ada ayat di kitab. Jadi kita dulu pernah sebelum dengan kita ngaji apa itu kita tahu. Ada kisah seorang ulama yang pura-pura menulikan diri selama belasan tahun karena dia tidak ingin membuat tamu yang di depannya itu malu kan. Jadi ada yang muridnya bahasanya itu kentut. Jadi bunyi suaranya. Nah, supaya dia gitu ketika dia gimana dia supaya tamunya tadi itu tidak mengira bahwa gurunya tadi mendengar kentut, sehingga dia pura-pura menulikan diri dan dia bersikap menjadi orang tua supaya orang tadi tidak malu. Ini sikap itu khulusul, itu kan bangun kepekaan, itu khulusul. Ini penting dan Rasulullah itu khulusul itu kuat sekali, itu khulusul membuat orang lain menjadi nyaman, itu kuat sekali, tidak malu gitu, membuat orang lain menjadi terhormat, itu penting. Jadi kita kenapa dalam seremonial ketika ada ya yang kami muliakan ya sama-sama itu bagian musuh, itu bukan sekedar reklamis tapi bagian dari kekhulusan. Ini membangun rasa itu begitu. Jadi sekalian, di ayat ini kita diajarkan untuk peka terhadap yatim, duafa, kenikmatan itu membangun kepekaan. Baik, berikutnya ada hadis. Ibnu Abbas meriwayatkan hadis bahwa Rasulullah SAW, dan bila kamu memiliki 4 sifat, kamu tidak merasa bahwa Allah hanya sedikit. Jujur, benar kata-katanya, setia kepada amanah, berakhlak mulia dan tidak rakus menyantap makanan. Ketika kita memiliki sifat jujur, berkata amanah, dan mulia tidak rakus dalam menyantap makanan, itu kita akan memiliki perasaan yang cukup atau mendatang. Karena cukupnya kita baca dulu. Ya Allah, hamba berlindung di bawah duli rahmat dari ilmu yang tanpa guna, dari amal yang tertolak, dan dari doa yang tiada. Ini proses ini distain terjadi. Beliau
dari Allah berlindung dari di bawah duli dari ilmu yang tanpa, dari amal yang tertolak, dan dari doa yang baik. Yang kita bahas di malam ini ya, ada manfaatnya. Kita cukupkan, kita akhiri bersama hamdalah dan majlis. Alhamdulillahirabbil alamin.